Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radia Rauda Kamil dengan NIM 241910601001 sebagai mahasiswa program studi Teknik Lingkungan Universitas Jember. Saat ini saya berada di kampung halaman saya, yaitu Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Bandimau, Kabupaten Pamekasan, yang setiap tahunnya menjadi salah satu jalur lintasan mudik sekaligus tujuan pulang kampung bagi para perantau. Yang membuat wilayah ini unik adalah posisinya yang berada di jalur utama mudik. Setiap lebaran, banyak kendaraan yang melintas di sini. Selain itu, banyak warga yang merantau ke Pulau Jawa ataupun ke luar Pulau Jawa, sehingga tempat ini menjadi tujuan utama pemudik. Dalam kondisi normal, pengelolaan sampah di sini sudah memiliki tantangan tersendiri. Namun, saat mudik, masalah ini meledak, volume sampah melonjak. Akibatnya, tumpukan sampah menunggunung di berbagai titik. Bau menyengat menjadi pemandangan yang tidak dapat dihindari atau tidak asing setiap lebarannya. Tradisi mudik lebaran umumnya diikuti oleh lonjakan volume sampah. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan, pada tahun 2022 terjadi lonjakan total volume sampah yang ditangani oleh pemerintah daerah dan total volume timbulan sampah kabupaten. Pada bulan Mei yang menjadi diperingatinya hari suci, yaitu Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Total volume sampah yang ditangani oleh pemerintah daerah pada bulan Mei berkisar 2.652,4 ton. Hal ini 4,13% lebih banyak dari bulan April yang berkisar 2.547,3 ton dan 4,75% lebih banyak dari bulan Juni yang berkisar 2.526,5 ton. Hal yang sama juga terjadi pada total volume timbulan sampah kabupaten pada bulan Mei yang berkisar 5.041,5 ton, lebih banyak 3,64% dari bulan April yang berkisar 4.864,5 ton dan lebih banyak 4,07% dari bulan Juni yang hanya berkisar 4.836,3 ton. Salah satu sumber pencemar yang mempengaruhi lonjakan volume sampah adalah sampah kemasan. Banyak keluarga membeli makanan dan minuman kemasan dalam jumlah besar untuk menjamu tamu mereka. Serta banyak juga yang menggunakan berbagai produk sekali pakai. Hal ini dapat mengakibatkan sampah plastik, styrofoam, dan dus meningkat volumenya secara drastis. Sumber pencemar yang mempengaruhi lonjakan volume sampah yang lain adalah sampah organik sisa makanan lebaran. Tradisi masak dalam jumlah besar seperti opor, gulai, rendang, ataupun yang lainnya terkadang menyisakan banyak makanan yang tidak habis sehingga harus atau perlu dibuang. Sampah organik ini akan membusuk yang akan melepaskan gas yang sangat berbahaya. Sampah berupa batok kelapa muda dari penjual takjil Ramadan juga kerap kali dijumpai saat suasana lebaran ini. Sampah batok kelapa muda ini biasanya tidak akan diangkut oleh petugas sampah karena batok kelapa dianggap sebagai limbah komersil yang seharusnya dikelola mandiri oleh pedagang, bukan malah seperti sampah rumah tangga yang biasanya akan diangkut setiap hari oleh petugas sampah. Sabut dan tempurung kelapa muda ya ini akan berukuran besar dan berat, yang mana hal itu akan memakan tempat di armada pengangkut sampah. Serta sampah kelapa muda yang menumpuk seringkali melebihi kapasitas operasional harian petugas kebersihan, yang mana akan menjadi wajar jika tidak diangkut oleh petugas sampah. Dari tumpukan sampah yang membusuk dihasilkan metana atau CH4. Metana merupakan gas yang tidak berbau tetapi sangat mudah untuk terbakar. Metana juga merupakan salah satu gas rumah kaca yang 28 kali lebih kuat dari karbon dioksida atau CO2 dalam memperangkap panas bumi. Jika dibiarkan terlalu lama, metana ini akan memperparah kondisi pemanasan global yang sudah terjadi. Selain metana, sampah organik yang membusuk juga akan melepaskan gas hidrogen sulfida atau H2S. Gas ini memiliki bau yang khas.
yaitu baunya seperti telur busuk. Bau ini tidak hanya mengganggu kenyamanan, tapi juga dapat menyebabkan penyakit mulai dari iritasi mata, tenggorokan, sakit kepala jika terpapar terus-menerus, hingga ispa atau infeksi saluran pernapasan seperti asma atau yang lainnya. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak pencemaran dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sebelum, saat, dan setelah mudik. Sebelum mudik, kita dapat mengurangi persiapan makanan atau minuman yang akan dibawa dengan tidak menggunakan wadah sekali pakai. Saat mudik, dapat disediakan posko sampah darurat oleh pemerintah setempat untuk mengurangi timbunan sampah yang akan terjadi nantinya. Pasca mudik, dapat dilakukan pengadaan kerja bakti dan pemilahan sampah organik anorganik untuk dijadikan kompos dan disetorkan ke bank sampah induk. Tumpukan sampah saat mudik lebaran bukan hanya masalah estetika ataupun kebersihan belaka. Ia adalah sumber polusi udara yang nyata dan sangat berbahaya. Mulai dari gas metana atau CH4 hingga gas hidrogen sulfida atau H2S yang berasal dari pembusukan, semuanya adalah hal yang mengancam kesehatan kita, keluarga, dan para pemudik lainnya. Mari jadikan mudik lebaran ini benar-benar membawa berkah, bukan hanya untuk keluarga, tapi juga untuk lingkungan dan udara yang kita hirup bersama. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.